Halo semua, selamat datang kembali di video kami dengan saya Jeffrey Dengan saya Steven di channel Newbie Mau Cuan. Ya, Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita memilih saham. iya. Di video kali ini kan kita membahas tentang kenapa memilih saham. Tentunya kenapa memilih saham itu kan nggak semua orang itu alasannya kenapa dia memilih saham itu sama. Jadi kami pengen tahu kalian itu memilih saham itu kenapa. Nanti tulis di kolom komentar. Mengenai kenapa kita membahas juga ini juga kan, menurut saya pribadi masing-masing semua punya alasan kenapa untuk berinvestasi, kenapa untuk melakukan tentang mengenai saham ini. Terus di sini kita juga hanya akan membahas mengenai alasan kita kenapa kita mau belajar saham. Iya. Dan mau menggunakan saham sebagai alat investasinya. Iya, betul sekali. Jadi menurut saya pribadi saham, kenapa kita belajar saham itu menurut saya ada 5 faktor. Salah satunya adalah investasi juga menjadi gimana ya, cara pakainya sangat mudah sekali gitu. Jadi kita gak di mana saja pun bisa kita lakukan investasi itu, misalnya di kantor, di kafe, dimanapun. Jadi kita tetap bisa melakukannya. Jadi yang kedua, investasi saham bisa banyak mendapatkan keuntungan dan profitabilitas yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah investasi juga sama seperti menabung di bank itu dapat bunga. Nah, dapat bunga atau kita deposito di bank juga dapat bunga juga yang cukup tinggi. Terus kalau di bank kan jangka panjang, investasi juga bisa jangka panjang, tapi ada juga jangka pendek. Itu nomor 3. Nomor 4 menurut saya investasi saham memberikan hasil yang lebih tinggi. Seperti saya bilang sebelumnya, ada bunga dari bank. Bunga dari bank berapa persen sih? Jadi kita bandingkan dengan investasi saham bisa lebih tinggi 2-3 kali lipat gitu. Jadi cukup oke bukan untuk menambah kita dengan return yang tinggi. Jadi menurut nomor 5 adalah yang pastinya investasi saham itu menjadi passive income di masa kita akan ada saatnya sebagai pekerja gitu, kita akan ada resign atau ada pensiun. Di saat pensiun itu, disitulah saham itu menjadi passive income kita tuh. Sangat bagus ya itu alasannya dan sebagai passive income. Iya, itu semua pasti perlu itu untuk passive income ke depannya. Karena di masa tua kan kita belum tentu bekerja sampai tua gitu. Punya sesuatu untuk dikerjakan gitu. Sedangkan saham bisa dilakukan di umur berapapun, dimanapun kamu berada semua gitu loh. Fleksibel ya. Jadi menurut Jeffrey gimana? Menurut saya sih ada beberapa alasannya. Yang pertama itu dia tuh alat investasi saham itu alat investasi yang returnnya itu gede. Semisalnya? Dia kenaikan harga saham itu kan ada setiap tahunnya. Itulah disebut capital gain. Capital gainnya itu dibanding alat instrumen investasi yang lain itu lebih tinggi saham. Misalnya kayak bank deposito itu sekitar 5% sampai 6% sekarang. Untuk reksadana sekitar 7%. Ke atas obligasi juga seperti itu. Saham yang memiliki return paling tinggi. Untuk investasi properti pun tinggi, cuman ya kan butuh waktu yang lama juga dan modal yang gede. Sedangkan saham kita bisa memulai dari 100.000 pun sudah bisa memulai dengan sekuritas yang ada sekarang. Bagus juga ya. Itu ide yang cemerlang loh. Iya. Terus alasan kedua kenapa memilih saham yang disebut dengan passive income yang tadi dimasuk Stephen ini, yaitu dividen. Karena ada saham yang setiap tahunnya itu rajin bagi dividen. Jadi ibaratnya kita menabung saham dengan mendapatkan return berupa dividen, semacam pencairan dari bunga bank gitu kepada kita. Karena kan ada perusahaan yang membagi dividen itu dengan rasio yang dari rendah sampai tinggi, dari sekian persen sampai puluhan persen gitu. Tinggi sekali ya. Itu bisa jadi selain kita mendapat jual beli saham juga dapat dividen dari perusahaan gitu ya. Iya, itulah yang bagus kita incar sebenarnya. Menggiurkan sekali guys. Iya. Alasan ketiga itu yaitu tadi karena ada dividen sebagai alat investasi untuk di masa pensiun nanti gitu.
Iya. Dari dividen itu, dari capital gain yang naik dan dividen yang kita dapat itu jadi alat investasi kita di masa pensiun. Untuk alasan terakhir itu, kalau kita membeli saham, ibaratnya kita itu ikut mendukung perusahaan yang kita sering pakai itu. Misalnya contohnya nih Unilever. Jadi kita kan sering-sering pakai produk Unilever seperti sabun mandi, pasta gigi, odol segala macam. Itu produk umum lah, pada umumnya semua Atau orang enggak juga gini, pakai lah. Jadi kita ikut mendukung saham yang kita beli dengan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Seperti yang kita makan, yang terkenal itu Indomie. Kita membeli saham Indofood, jadi kita ikut membantu berkontribusi meningkatkan laba perusahaan. Sama tingkat meningkatkan hasil produksi dia juga gitu kan. Dan kita juga merasa bahwasannya kita memiliki hak semacam bos gitu. Jadi tapi ya kita tetap ada pegang persen lah, ada berapa persen di perusahaan tersebut. Jadi kita ada kendali juga. Iya, dan kita bisa ikut yang namanya rapat umum pemegang saham kalau kita memiliki saham itu. Betul sekali. Makanya kalau kita ada investasi saham gitu di satu perusahaan, kita tetap dapat jatah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Iya, jadi kita kalau perusahaan itu untung, kita dapat kebaikannya berupa capital gain atau dividen. Itu alasan menurut versi saya. Ya, dan itu adalah menurut kita. Jadi itu masing-masing pendapat masing-masing juga. Iya. Jadi gak semua orang memiliki alasan yang sama. Jadi ini menurut kita sharing kepada semua kalian yang menonton video ini gitu. Ya, betul. Jangan lupa nanti itu mencantumkan kenapa kalian juga memilih saham gitu sebagai alat investasi kalian. Itu. Jadi kita sama-sama tahu gitu kan, sama-sama sharing. Jadi sama-sama mempunyai informasi gitu kan untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu dalam berinvestasi saham. Ya, betul sekali. Oke, sekian dari episode kita kali ini. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, boleh seperti kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk di like dan subscribe. Subscribe yang belum subscribe ya. Dan juga ada tombol lonceng di sebelah subscribe, tolong ditekan juga ya guys. Iya. Oke. Ya, pantau terus channel kami. Kami akan selalu memberikan informasi-informasi mengenai saham yang baik. Sekian dari episode kita kali ini. Salam cuan.